Tidak jauh dari sumber air panas, di taman barat ada tempat pelatihan. Pada saat ini, beberapa orang telah berkumpul di sana. Paman Lian, salah satu dari 8 ahli eksternal hebat ini, kali ini berjinjit. 4 dari mereka berasal dari tentara. 4 lainnya adalah ahli eksternal yang luar biasa tangguh dari 3 wilayah timur. Anda lihat pria tua berambut perak itu adalah Eagle Clew King. Selanjutnya, pemimpin kelompok kali ini wakil manajer Lee dari Istana Pangeran memberitahu Lian Yan tentang para ahli dengan cara yang agak menyanjung. Lian Yan dengan anggun mengangguk dan melirik 8 ahli luar yang hebat. Matanya tidak berhenti pada beberapa orang seperti yang disebut Eagle Clew King selama sedetik. Dalam mempraktekkan teknik-teknik eksternal, apakah itu tentang jari, cakar, kaki, dan tangan, bagian manapun yang dilatih akan berbeda seperti orang biasa. Misalnya, jari-jari orang yang berlatih teknik cakar cukup tebal, serta memiliki beberapa jagung. Beberapa orang ini tidak cocok dengan gagasan Paman Lian. Oh, mata Paman Lian tiba-tiba menyerahkan dan menatap yang terakhir dari 8 orang. Seorang pria dingin berpakaian hitam. Pria ini tidak bisa dianggap berotot. Ototnya juga tidak berkembang seperti otot orang lain. Tangannya tidak punya jagung dan lain-lain. Dilihat dari penampilan, dia pada dasarnya tidak terlihat seperti ahli eksternal. Tapi mata Paman Lian tertuju pada pria berpakaian hitam ini selama 3 detik. Pria dingin berpakaian hitam itu tiba-tiba menoleh dan menatap mata Paman Lian. Sebuah petir sepertinya tiba-tiba keluar dari matanya. Zhao Yunxing. Jadi itu kamu, Jenderal Zhao. Siapa yang bisa mengira yang mulia bersedia mengundang Anda untuk datang? Jika Xiao Yu dapat menjadikan Anda sebagai tuannya, tidak sulit baginya untuk menjadi seorang ahli nanti, kata Paman Lian sambil tersenyum. Dia mengenal Zhao Yunxing dengan sangat baik. Dengan ekspresi dingin yang sama, Zhao Yunxing berkata, "Yang mulia berkata, Pangeran ketiga dapat memilih siapapun yang Anda inginkan untuk menjadi tuannya. Ini tergantung pada visi Pangeran ketiga. Senior Lian sebaiknya tidak menasihati secara rahasia. Kalau tidak, bahkan jika dia memilihku, aku tidak akan menerimanya sebagai muridku." Aku tahu ini tentu saja. Semuanya akan bergantung pada pilihan Xiao Yu sendiri, kata Lian Yan sambil tertawa sambil mengangguk. 8 pakar eksternal hebat ini semuanya sangat tangguh. Siapapun yang telah mempraktekkan teknik eksternal ke level 8 orang ini juga dapat dianggap sebagai master hebat eksternal. Siapapun yang dipilih Qin Yu, itu akan sangat bagus. Tapi Lian Yan diam-diam memiliki beberapa harapan di benaknya. Dia berharap Qin Yu akan memilih Zhao Yunxing karena dia tahu kemampuan Zhao Yunxing. Dalam waktu singkat, langkah kaki bisa terdengar dari luar. Qin Yu dengan sedikit kegembiraan di wajahnya, tiba-tiba dengan terburu-buru. Begitu dia melihat 8 ahli hebat di depannya, matanya berkilauan. Xiao Yu, kamu dapat memilih satu dari 8 ahli eksternal hebat ini untuk menjadi tuanmu, kata Lian Yan sambil tertawa. Qin Yu melihat dengan cermat pada masing-masing dari mereka. Di antara 8 pakar hebat, yang paling menonjol adalah pria yang bermirip beruang. Lengan pria besar itu cukup tebal untuk bisa dibandingkan dengan pinggang Qin Yu. Jika dia melempar pukulan, Qin Yu sama sekali tidak ragu tentang kekuatannya. Segera Qin Yu menjadi lebih bersemangat. Pilihlah satu saja. Mengapa saya tidak bisa memilih semua 8 orang? Qin Yu menoleh ke Lian Yan dan bertanya dengan ragu. Alis kecilnya berkerut. Lian Yan tercengang. 8 ahli hebat termasuk pria dingin Zhao Yunxing juga mengangkat alis mereka. Sudut mulut mereka tidak bisa membantu melengkung ke atas menjadi senyum tipis. Batuk Lian Yan. Setelah itu dia berkata kepada Qin Yu dengan sungguh-sungguh,
Xiao Yu, berlatih tidak seperti belajar. Dalam belajar Anda dapat memiliki beberapa guru, tetapi Anda tidak bisa belajar seni bela diri seperti itu. Misalnya, jika Anda mempelajari beberapa teknik internal secara bersamaan, Anda akan menjadi gila dan kehilangan rasionalitas Anda. Tapi bukankah aku akan belajar teknik eksternal? Qin Yu bertanya sebagai balasan. Akan lebih buruk dengan teknik eksternal. Teknik eksternal adalah tentang melatih tubuh, memaksanya untuk menembus batasnya tanpa henti. Setiap ahli eksternal memiliki seperangkat metode sendiri yang telah dipraktekkan oleh banyak orang, dan karenanya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan runtuh melatih tubuh Anda. Tetapi, jika Anda belajar dari beberapa master pada saat yang sama, metode-metode itu akan tercampur aduk. Itu, kata Lian Yan sambil mendesah, sambil menggelengkan kepalanya. Sangat jelas apa yang dia maksud. Selain alasan ini, ada alasan lain yang bahkan lebih penting. Di antara 8 dari kita, mungkin tidak ada yang mau berbagi murid sama dengan yang lain, kata seorang pria botak berotot sambil tertawa. Orang lain juga mengangguk sambil tersenyum. Ke-8 orang ini semuanya adalah ahli eksternal tingkat master yang hebat. Salah satu dari mereka sangat menyendiri dan bangga. Bagaimana mereka mau membagikan itu? Tidak ada keberatan. Lagi pula dia masih berusia 8 tahun. Saya mengerti, mengangguk Qin Yu berulang kali. Tiba-tiba sedikit kelicikan muncul di matanya. Jantung Lian Yan segera berdetak. Dia tahu bahwa meskipun Qin Yu baik hati, dia juga suka bermain iseng. Dan beberapa pengawal dan pelayan di Mystic Villa menjadi korban lelucon praktisnya. Paman, saya mendengar dari kakek Lian bahwa kalian bertiga adalah pakar eksternal, dan saya dapat memilih tuan saya dari Anda. Tapi bukankah kalian masing-masing harus memberi saya demonstrasi sekarang, sehingga saya akan membuat pilihan yang baik? Qin Yu mengetipkan matanya pada 8 ahli eksternal yang hebat dan maha besar. Apakah ini tidak hanya benar? Tanpa melihat demonstrasi mereka, bagaimana dia bisa memilih? Hahaha, kamu benar. Saya akan memberikan demonstrasi sekaligus. Apa yang harus saya perlihatkan? Saya, Mandon, memiliki banyak keahlian khusus. Pria berotot itu keluar yang memiliki tubuh besar di antara 8 orang dan terlihat seperti beruang. Dia memegang seorang pria tembaga berkaki 1 di tangannya. Mandon berpikir sejenak dan tertawa. Baiklah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku. Mandon menempatkan pria tembaga berkaki 1 di tanah. Dalam sekejap, ia menyukai batu biru besar yang digunakan untuk menghias taman barat. Batu biru itu kira-kira setinggi pinggang dan sekitar 1000 jil. Mandon berjalan ke sana dan meraih kedua sisinya dengan tangannya. Bersenandung, Mandon mengucapkan dengan dingin. Qin Yu dapat melihat nafas yang terlihat keluar dari hidungnya. Otot-otot di lengan Mandon memucat. Berbagai jaringan otot yang terlihat seperti cacing tanah saling menyatu. Otot-otot dan jaringan-jaringan itu menyerupai patung-patung batu dan mengandung kekuatan fantastik dan menakutkan di dalamnya. Naik! Mandon berteriak keras. Batu biru besar itu benar-benar terbang dalam sekali lemparan tangannya. Qin Yu tertegun. Mengangkat batu besar 1000 jin sudah sangat sulit. Tapi pria ini bernama Mandon ini melempar batu seperti itu. Kekuatan di tangannya benar-benar lebih besar dari 1000 jin. Batu itu terbang 2 meter di udara kemudian jatuh dengan berat. Mandon mengambil kuda-kuda secara stabil, mengulurkan tangannya dan menghentikan batu biru dalam sekali tatap. Karena batu biru itu jatuh ke bawah, kekuatan tumbukan di tangan Mandon lebih besar dari beratnya sendiri. Tetapi ia masih menghentikan sekuat sebelumnya.
Ini menunjukkan dengan jelas betapa hebatnya kekuatannya. Sangat luar biasa, kata Qin Yu dengan mata bermunculan. Mandan tertawa dan berkata dengan tidak peduli, masing-masing tanganku memiliki kekuatan 800 jin. Dengan kedua tangan, mengangkat lebih dari 1000 jin sama seperti permainan anak-anak. Mandon dilahirkan dengan kekuatan alami yang luar biasa. Dia adalah salah satu dari 3 ahli luar yang hebat dari Fire Tiger Corps dan dijuluki Marco Bir. Keren, keren. Siapa yang berikutnya? Qin Yu menjadi bersemangat saat ini. Setelah melihat demonstrasi seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Begitu dia berpikir bahwa dia akan memiliki kekuatan seperti itu nanti, dia menjadi lebih bersemangat. Tapi Qin Yu tidak tahu bahwa Mandon adalah pria yang kuat bawaannya. Jadi Qin Yu ingin mencapai level itu akan sulit. Seorang pria yang sangat kurus dengan hidung bangkok yang terlihat seperti elang berjalan keluar dan berkata, "Saya berlatih Iron Set Palm." Qin Yu melihat telapak tangannya. Mereka benar-benar berbeda dari orang-orang biasa. Mereka sangat kasar dan bahkan memiliki warna biru. Seperti yang dikatakan pria berhidung bengkok itu, dia berjalan ke sisi batu biru dan tiba-tiba melempar telapak tangannya. Batu biru tiba-tiba bergetar sekali. Kemudian mulai hancur berkeping-keping dengan suara keras. Pada akhirnya ada beberapa puluhan bongkahan. Kekuatan telapak tangan seperti itu sangat menakjubkan. Tetes kecil Qin Yu, dia menatap pria yang muram dan berhidung kait itu. Jika kekuatan telapak tangan seperti itu mengenai tubuh orang, siapa yang akan mampu menahannya? Namun Qin Yu tidak tahu bahwa salah satu dari 8 orang yang datang saat ini telah mencapai tingkat master besar dari sekolah teknik eksternal. Mereka semua sangat kuat dan bisa menang melawan ahli lain yang juga telah mencapai puncak level master. Hou Tian, mungkin hanya ahli Xiantian yang dapat menahannya. Dengan tingkat teknik eksternal ini, anggota badan telah menjadi sekeras baja dan bahkan lebih tajam dari senjata, sehingga untuk menghancurkan batu biru juga sangat biasa. Tetapi untuk mencapai tingkat teknik eksternal ini, tidak hanya butuh upaya besar, juga dibutuhkan bakat. Lagi pula ada beberapa dari 1 miliar orang di 3 wilayah timur, tetapi tidak lebih dari 10 orang aneh yang mempraktekkan teknik-teknik eksternal di tingkat itu. Qin Yu terlihat hati-hati dengan mata bermunculan. Satu demi satu, para ahli eksternal naik dan menunjukkan keterampilan khusus mereka sendiri. Bang! Pria tua berambut perak itu mengambil sepotong batu biru yang seukuran batu bata dan 1 tangan. Dia mengerahkan kekuatan 5 jari itu, dan segera potongan batu biru itu dicubit menjadi bubuk. Setelah itu, pria tua berambut perak itu dengan sombong kembali ke tempat asalnya. Dia berkata dengan tidak antusiasme, "Eagle Crow Art. Ini adalah pakar eksternal ke-6 yang diperagakan." Selanjutnya yang keluar adalah pria botak berotot. Bagian atas tubuhnya yang telanjang terlihat seperti memancarkan cahaya kemasan. "Iron Leg Art," kata pria botak itu sambil tersenyum. Lalu ia melakukan cambukan kakinya dengan santai. Fiu, udara terpotong dalam sekejap, menciptakan fluid melengking yang mendesak. Embusan udara yang terlihat menyerang dalam garis lurus dan mengenai batu yang pecah dari batu biru dengan tepat. Batu biru itu langsung dipukuli dan berguling cukup panjang. Hanya bergantung pada kecepatan menakutkan kakinya, dia menciptakan hembusan udara yang mengulung pecahan batu biru. Jika kaki itu benar-benar digunakan untuk menendang orang, apa akibatnya? Luar biasa, memuji Qin Yu diam-diam. Lalu ia mengarahkan pandangannya ke ahli eksternal terakhir, pria dingin berpakaian hitam itu. Sejak awal pria dingin berpakaian hitam hanya berdiri dan menonton demonstrasi ahli eksternal lainnya. Matanya selalu sangat senang. "Kenapa kamu tidak berdemonstrasi?" Qin Yu menunggu sebentar, tapi dia masih tidak melihat pria dingin ini tampil.
jadi dia tidak bertanya dengan penasaran. Zhao Yunxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Teknik cakar saya lebih rendah dari milik Raja Cakar Elang. Kekuatan saya lebih rendah daripada Mandon. Teknik kaki saya lebih rendah dari saudara lelaki ini. Dan mengapa saya harus membuat monyet sendiri?" Qin Yu terkejut. "Tapi kalau begitu, kamu harus memiliki beberapa keterampilan khusus, bukan?" Qin Yu melihat dengan hati-hati pada pria dingin berpakaian hitam di depannya. Dia ingin mengetahui keterampilan khususnya dengan menilai dari tubuhnya. Tapi Qin Yu dikalahkan. Dia pada dasarnya tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang pria berpakaian hitam ini. Keahlian khusus. Zhao Yunxing tertawa lalu menatap Qin Yu dengan serius. Ada sedikit kedinginan di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Keterampilan khusus saya hanya dilakukan ketika saya harus membunuh seseorang. Tapi, bahkan jika aku menjadi tuanmu, aku tidak akan mengajarimu keterampilan khusus fatalku." Namun Qin Yu tidak takut dengan sikap Zhao Yunxing yang mengesankan. Sebaliknya, ia bertanya dengan ragu-ragu, "Kamu tidak akan mengajari saya keahlian khusus Anda. Lalu apa yang akan Anda ajarkan kepada saya?" "Latihan tubuh," kata Zhao Yunxing dengan suara datar. Qin Yu tiba-tiba tertawa. "Baiklah, saya memilih kamu." Sebuah tanda keheranan muncul di wajah Zhao Yunxing yang telah suram selama ini. Bahkan 7 ahli eksternal lainnya semuanya melihat Qin Yu dengan terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Qin Yu tidak memilih mereka dan memilih seorang pria yang hanya mengajarkan pelatihan tubuh saja. Baiklah, pangeran ketiga sudah membuat pilihannya. Mulai sekarang, Zhao Yunxing adalah tuan pangeran ketiga. Wakil manajer Li segera menyatakan dengan keras. 7 master eksternal lainnya semuanya berjalan ke Qin Yu karena terkejut. Pria besar yang kasar itu, Mandon, berkata dengan keras, "Pangeran ketiga, mengapa Anda tidak memilih saya? Saya pasti bisa mengajari Anda untuk menjadi kuat seperti banteng. Jika Anda memegang kapak yang lebar, Anda akan membunuh banyak orang dalam peretasan." Melihat 7 ahli eksternal hebat yang penasaran di hadapannya, Qin Yu berkata sambil tersenyum, "Hehe, ini rahasia." Pada saat ini, Zhao Yunxing juga datang. Saat dia melihat Qin Yu, ekspresi tersenyum samar muncul di wajahnya. Dia juga bertanya, "Saya juga sangat ingin tahu, mengapa Anda memilih saya untuk menjadi tuanmu atau gurumu? Pangeran ketiga, dapatkah Anda mengatakan alasan Anda?" Qin Yu sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Bodoh. Apakah ini bahkan perlu dijelaskan? Anda benar-benar sekelompok orang bodoh." Seperti yang dia katakan, dia berbalik untuk pergi. Lian Yan yang telah berdiri di samping juga berjalan ke arahnya. Dia pergi ke samping Qin Yu dan bertanya, "Xiao Yu, mengapa kamu memilih Zhao Yunxing?" Qin Yu segera berbisik misterius kepada Lian Yan, "Kakek Lian, bukankah itu jelas? Lihat saja sikap mereka, dan Anda akan tahu, di antara 8 orang, bahwa Zhao Yunxing berdiri terakhir, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Selain itu, Zhao Yunxing melihat demonstrasi orang lain seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Ini memutuskan masalah, bukan? Selain itu, kakek Lian, Anda tahu mata Zhao Yunxing juga berbeda dengan orang lain." Seperti yang dia katakan, dia meninggalkan Taman Barat. 8 ahli luar yang hebat semuanya memilih pandangan heran di mata mereka. Mereka ahli sehingga pendengaran mereka sangat baik dan mereka semua mendengar apa yang dikatakan Qin Yu. Cukup yakin pangeran ketiga memilih pikiran yang penuh perhatian. Mungkin saya masih bisa benar-benar menerima murid yang benar. Tapi aku tidak tahu bagaimana tekadnya. Ada sedikit hiburan di mata Zhao Yunxing. 7 ahli besar lainnya semua mengerti dan memuji kecerdasan pangeran ketiga. Jenderal Zhou,
Kami kembali ke camp sekarang. 3 pakar luar hebat Korps Harimau Sengit, termasuk Mandon, segera melipat tangan mereka untuk memberi hormat dan berkata, ekspresi mereka sangat hormat dan tulus. Ketika sampai pada Jenderal Zhao ini, di mata beberapa pakar tentara ini, bahkan para pakar Xiantian tidak dapat membandingkannya. Brother Zhao, selamat telah mendapatkan murid yang begitu baik. Kami juga mengambil cuti. Raja Cakar Raja Wali dan orang-orang lain juga melipat tangan mereka dan berkata dengan sedikit hormat, pakar internal adalah lingkaran dan pakar eksternal juga memiliki lingkaran mereka sendiri. Di seluruh benua Qianlong ada begitu banyak ahli eksternal, tetapi dalam lingkaran ini Zhao Yunxing diklasifikasikan sebagai figur kelas kerajaan dan dihormati oleh para ahli lainnya. Selanjutnya, Zhao Yunxing juga sangat tangguh dalam seni militer. Fakta bahwa Esfai Kuxing Prince Kinde bersedia membiarkan Zhao Yunxing pergi untuk mengajar Qin Yu selama setahun, awalnya membuat Su Yuan kagum untuk waktu yang lama. Hari kedua, di tempat latihan besar Mystic Villa, Zhao Yunxing mengenakan pakaian latihan hitam, berdiri diam, menguasai. Mengenakan pakaian latihan, Qin Yu berlari ke wajah Zhao Yunxing dengan gembira dan berkata dengan hormat, Zhao Yunxing sedikit mengangguk dan berkata, di masa depan Anda harus berada di tempat latihan pukul 6 pagi. Sekarang sudah jam 8. Anda terlambat tepat 2 jam. Pertama, sebagai hukuman, saya akan meminta Anda untuk lari dari Mystic Villa ke kaki gunung, kemudian lari dari kaki gunung ke Mystic Villa. Qin Yu sedikit terkejut. Dia langsung berkata dengan marah, Tuan, ini adalah hari pertama. Anda sudah memberitahu saya bahwa saya harus berada di sini pada jam 6 sebelumnya. Sejauh menyangkut pesanan saya, mereka tidak diragukan. Satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah patuh. Zhao Yunxing dengan dingin menatap Qin Yu. Dia sama sekali tidak punya niat untuk berkompromi. Qin Yu menggigit bibirnya dan langsung berkata, "Ya, Tuan." Setelah itu, dia mulai lari ke bawah. Mystic Villa terletak di sisi Gunung Donlan. Jarak antara villa dan kaki gunung adalah sekitar 2000 meter. Selain itu, kembali jauh lebih sulit daripada berlari menuruni gunung dan bukan sesuatu yang bisa dialami seorang anak berusia 8 tahun. Saat dia melihat Qin Yu mulai berlari, Zhao Yunxing tersenyum tipis pada dirinya sendiri dan sedikit mengangguk. Lalu dia melanjutkan penampilannya yang dingin. Zhao Yunxing juga mulai berjalan setelah Qin Yu. Dia berlari dengan santai seolah-olah sedang berjalan-jalan. Seluruh tubuhnya seperti angin, dan setiap langkah mencakup beberapa meter. Zhao Yunxing dengan mudah berlari di belakang Qin Yu. Mata Qin Yu berkilauan. Dia menutup mulutnya dengan erat dan mulai berlari. Dulu ia sering mendaki gunung. Sejak dia datang ke Mystic Villa, dia juga sering berlari 1000 meter setiap hari. Ini telah memberikan Qin Yu daya tahan yang sangat baik. Selain itu, ia sering berendam di air sumber panas di Mystic Villa. Akibatnya, tubuhnya jauh lebih kuat daripada anak-anak lain pada usia yang sama. Selama 2000 meter menuruni gunung. Karena itu adalah perjalanan menurun, Qin Yu tidak terlalu lelah. Setelah selesai 2000 meter, dia hanya kehabisan nafas, lalu dia berlari ke atas. Mudah turun dari gunung tetapi sulit untuk naik. Setelah berlari hanya beberapa ratus meter, Qin Yu merasa sangat sakit untuk bernafas. Untuk mengambil langkah, dia harus memegangkan setiap saraf. Tapi Qin Yu dapat merasakan bahwa Zhao Yunxing berlari di sampingnya. Karakteristik penting Qin Yu adalah kegigihan dan kebanggaan. Karena itu, ia segera mengepalkan giginya dan bertahan. Dia telah mencapai batasnya. Bernafas menjadi sulit. Seluruh dadanya menghirup udara segar dengan sangat cepat seperti sepasang belau. Aku sudah selesai. Setelah mencapai batas fisik, Qin Yu sangat kesakitan.
Ayah, begitu dia memikirkan ayahnya, Qin Yu mengepalkan giginya dan bertahan. Rasa sakitnya menjadi semakin besar. Qin Yu bahkan merasa seolah-olah sedang sekarat. Tapi tiba-tiba seolah-olah dia telah melewati puncak gunung. Nafasnya menjadi sedikit lebih mudah. Setelah melewati batas fisiknya kali ini, Qin Yu terus berlari dalam keadaan yang dekat dengan batas barunya. Ketika dia telah berlari lebih dari 1000 meter dan dapat melihat pintu masuk utama Mystic Villa, Qin Yu telah mencapai batas fisiknya yang kedua kalinya. Aku sudah tiba di Mystic Villa. Qin Yu mengendurkan konsentrasinya dan ingin berhenti untuk beristirahat. Tapi, lari ke tempat latihan, Zhao Yunxing berkata di belakangnya dengan suara sedingin es. Zhao Yunxing bernafas dengan nyaman. Bahkan suaranya tidak banyak berubah. Setiap orang biasa akan kehabisan nafas setelah berjalan di atas gunung. Tapi nafas Zhao Yunxing benar-benar masih sama. Fiu. Qin Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia terengah-engah. Dia mengepalkan giginya dan akhirnya mencapai tempat latihan. Begitu dia sampai di tempat latihan, dia merasa kakinya menjadi lemah. Dia sangat lelah sehingga dia ingin duduk. Tetap berdiri. Anda tidak diizinkan duduk. Zhao Yunxing tiba-tiba tiba di wajah Qin Yu seperti kilat. Dia menatap Qin Yu dengan acuh tak acuh. Ekspresinya masih sama seperti sebelum. Mengandalkan kebanggaannya yang khas, Qin Yu membuat dirinya berdiri lalu menatap Zhao Yunxing. Zhao Yunxing mengangguk dan berkata, "Karena Anda bisa berlari sampai akhir, Anda pasti merasakan batas fisik Anda. Baiklah, setelah selesai menjalankan percobaan pertama Anda adalah murid saya mulai hari ini dan seterusnya." Makna Zhao Yunxing sangat jelas. Jika Qin Yu belum menyelesaikan pelarian, mungkin dia akan segera pergi dan tidak akan mengajar Qin Yu lagi. Qin Yu hanya melihat Zhao Yunxing. Bukannya dia tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi pada saat ini dia hanya terdiam. Siapa yang bisa mengira bahwa pelarian pertama akan sangat parah? Setiap teknik eksternal, apakah Iron Shot Palm, Iron Leg Art, atau yang lainnya, adalah tentang melatih satu bagian tubuh manusia, membuatnya sekeras baja dan memberikannya kekuatan ofensif yang mengerikan. Mereka hanyalah metode menyerang. Tidak masalah teknik eksternal, apa itu? Tubuh adalah dasarnya. Tubuh adalah batu, penjuru. Jika seorang yang cepat seperti kilat dan dapat mengangkat 1000 jin mempraktikkan teknik eksternal, apakah Devon Vice, penakluk atau Iron Leg Art, dia pasti akan jauh lebih tangguh daripada yang akan dialami pasien berkolubis, kata Zhao Yunxing dengan berani. Pada saat ini nafas Qin Yu melambat. Mendengar kata-kata Zhao Yunxing, dia segera berkata, "Tuan, saya mengerti bahwa tubuh adalah dasar. Tubuh yang baik adalah seperti batu giok yang tidak dipotong. Dapat dipotong menjadi banyak hal yang baik. Dan tubuh yang lemah seperti batu giok yang tidak murni. Bahkan dengan keahlian yang luar biasa, tidak ada hal baik yang dapat dihasilkan dirinya." Senyum tipis yang jarang muncul di wajah Zhao Yunxing. Dia berkata, "Baiklah, Anda sangat mengerti. Saya hanya bisa mengajari Anda selama 1 tahun. Di tahun ini, saya akan melatih Anda dalam setiap aspek tubuh, kekuatan, kelincahan, ledakan, kemampuan bertahan, dan sebagainya. Saya akan membuat tubuh Anda mengalami transformasi tanpa henti. Adapun metode menyerang, saya tidak akan mengajari Anda. Saya hanya bisa mengajari Anda metode untuk melatih tubuh Anda dengan sempurna. Adapun cara menyerang atau membunuh dengan tubuh ini, Anda harus mencari tahu sendiri. Metode pelatihan saya adalah seni pelatihan batas. Saat Anda berlari tadi, Anda pasti sudah merasakan adanya batas fisik. Tetapi dibandingkan dengan pelatihan saya, itu hanya permainan anak-anak. Tentu saja Anda dapat memilih untuk menyerang. Saya tidak keberatan. Para prajuritku itu harus lebih berkemauan keras daripada anak kecilmu." Zhao Yunxing menatap Qin Yu dan berkata dengan dingin,
Ada tekad di mata Kinyu. Batas. Kinyu menemukan dia sendiri suka perasaan seperti itu ketika dia melampaui batas kemampuannya. Dia sangat menyukainya. Tuan, mari kita mulai. Kinyu melihat tepat di Zhao Yunxing. Zhao Yunxing mengangkat alisnya. Dia kagum bahwa bocah ini berpikiran kuat. Ada ekspresi senang samar tersenyum di wajahnya. Tapi Kinyu tiba-tiba memasang wajah yang menyakitkan dan menatap Zhao Yunxing saat berkedip sambil dia berkata dengan menyedihkan, "Tuan, dapatkah kamu membiarkan saya beristirahat sebentar? Setelah semua berlari saya benar-benar sangat lelah. Pertama saya akan meminum air, kemudian berendam di sumber air panas, lalu biarkan kakek Wang memijat saya sebentar. Otot-otot saya sangat lelah." Zhao Yunxing kaget, wajahnya menegang. Pada saat ini ekspresi wajahnya sangat indah. Dapat dikatakan bahwa dia menemukan permintaan Kinyu lucu dan menyebalkan. Permintaan Kinyu lucu dan menyebalkan. Sebelum pelatihan, saya harus memberitahu Anda apa yang penting dari metode pelatihan saya. Setahun kemudian, ketika saya kembali ke tentara, Anda harus terus berlatih sesuai dengan mereka. Zhao Yunxing menatap Kinyu dengan wajah sedingin es dan berkata, mendengar kata-kata penting, mata Kinyu langsung berbinar. Dia memusatkan pikirannya pada pendengarannya. Ada banyak teknik eksternal di dunia, namun sebagian besar metode pelatihan mereka pergi dari jalan yang benar, kata Zhao Yunxing acuh tak acuh. Pada saat ini, dia tampak seperti orang kaisar yang memberi arahan tentang masalah-masalah nasional dan mengkritik metode pelatihan teknik eksternal lainnya karena tidak berharga. Kinyu, ingatlah bahwa dalam mempraktekkan teknik eksternal, Anda harus mempelajari seni kedokteran secara menyeluruh. Zhao Yunxing menatap Kinyu dan berkata dengan sungguh-sungguh, seni kedokteran. Meskipun Kinyu sangat ingin tahu, dia masih menghafalnya. Zhao Yunxing melanjutkan, mengapa berlatih? Pertama, hidup panjang, sehat. Kedua, itu untuk meningkatkan kekuatan ofensif. Jika orang yang berlatih teknik eksternal ingin membuat kepalan tangan dan kaki mereka sendiri menjadi keras seperti berlian, mereka benar-benar mencapai itu. Tapi, meskipun tinju mereka keras, bisakah kekerasan itu benar-benar dibandingkan dengan pisau pertempuran yang terbuat dari besi hitam? Kinyu mendengarkan dengan begitu banyak perhatian sehingga dia mengerutkan kening dalam-dalam. Besi hitam relatif berharga. Senjata yang terbuat dari itu juga jauh lebih keras dan lebih tajam daripada senjata yang terbuat dari besi biasa. Kekerasan pisau pertempuran besi hitam jelas lebih unggul dari kepalan tangan dan kaki ahli eksternal. Misalnya, Mandon telah mencapai puncak latihan kekuatan. Kekuatannya besar dan ototnya kuat, tapi gerakannya terlalu lambat untuk ahli eksternal. Dengan hanya berlatih, aku bisa menggorok tenggorokannya dalam sekejap, kata Zhao Yunxing dengan dingin. Tubuhnya secara otomatis mengeluarkan udara pembunuh. Pada saat ini, Kinyu pada dasarnya tidak meragukan kata-kata Zhao Yunxing. Alih-alih, matanya bersinar dan menatap Zhao Yunxing, dan dia mendengarkan setiap kalimat. Mempelajari seni kedokteran dapat membantu Anda memahami lebih dari 100 otot dalam tubuh manusia dan fungsinya masing-masing. Jika Anda hanya melatih bagian, ini akan membawa konsekuensi buruk. Anda mungkin memiliki kekuatan besar sementara kelincahan Anda rendah, atau Anda mungkin memiliki tangan dan kaki yang kuat sementara tubuh Anda tidak gesit. Dan atau Anda mungkin gesit tetapi ketaguhan tubuh Anda tidak memadai, kata Zhao Yunxing dengan berani. Pada saat ini, Kinyu sepenuhnya mengerti apa arti Zhao Yunxing. Dia segera berkata dengan gembira, Tuan, saya sudah mengerti. Sangat penting untuk melatih semua otot, bukan? Tidak, Zhao Yunxing menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika Anda melatih
ingin semua otot. Apakah Anda tahu bagaimana melakukannya? Kinyu tercengang. Ada begitu banyak otot di seluruh tubuh. Untuk melatih setiap orang dari mereka bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan hanya berlatih. Ini akan membutuhkan penelitian dari tidak ada yang tahu berapa banyak generasi manusia yang harus dicapai. Selain itu, bahkan jika Anda tahu metode itu masih tidak praktis. Kekerasan dan kelembutan harus digunakan dalam kombinasi. Ini juga seperti itu di jalur teknik eksternal. Anda tidak bisa melatih hanya satu bagian, tetapi pada saat yang sama, Anda tidak bisa melahap semuanya. Jika Anda melatih semuanya, pada akhirnya Anda tidak akan mencapai apa-apa karena alokasi energi Anda yang tidak memadai. Zhao Yunxing menggelengkan kepalanya dan berkata, Kinyu bingung. Pelatihan hanya satu bagian tidak benar. Melatih setiap bagian juga tidak benar. Lalu bagaimana cara melatihnya? Dalam tubuh yang sempurna, kekuatan kelenturan, ketangguhan, daya ledak, dan ketangkasan semua harus ada pada tingkat tinggi. Reaksi harus cepat dan perlawanan terhadap serangan harus kuat. Zhao Yunxing berbicara tentang begitu banyak persyaratan berturut-turut. Sejenak Kinyu tercengang. Dengan begitu banyak persyaratan, bagaimana ia harus berlatih? Melihat ekspresi kaget Kinyu, Zhao Yunxing tertawa langka dan berkata, Jangan khawatir, saya punya metode sendiri untuk Anda latih. Kinyu tiba-tiba ingat bahwa Raja Cakar Elang dan ahli kaki besi itu. Karena cakar itu dapat dengan mudah mencubit batu biru menjadi potongan-potongan. Seberapa mengerikannya kekuatan jari-jari itu. Tapi mengapa Zhao Yunxing masih mengatakan bahwa dia tidak akan melatih bagian tubuh tertentu? Mengapa saya tidak harus melatih tangan dan kaki saya seperti cakar elang? Tuan, tanya Kinyu sebagai alat balasan. Mendengar pertanyaan Kinyu, Zhao Yunxing malah sangat senang. Dia berkata, Kinyu, apa yang kamu minta bisa dibenarkan. Jika Anda ingin berlatih teknik seperti seni cakar burung elang dan pasir bersih, Anda harus melatih kekuatan jari. Dan selain itu, Anda bahkan harus mengoleksi tangan Anda dengan anggur obat secara teratur untuk membiarkan mereka menyerap obat-obatan anggur. Selain itu, Anda harus berlatih tanpa henti untuk membuat tangan Anda keras seperti baja. Kinyu mengangguk saat dia mendengarkan. Dia telah membaca metode praktek teknik-teknik eksternal tersebut. Benar bahwa praktisi harus melatih kekuatannya tanpa henti. Pada saat yang sama, ia harus menggunakan anggur obat untuk membuat tangannya menjadi sangat keras dan seterusnya. Mereka yang berlatih dengan cara ini hanyalah idiot. Zhao Yunxing tiba-tiba menegur. Dia sangat meremehkan metode pelatihan ini. Tuan, seni cakar burung elang sangat hebat. Kenapa mereka idiot? Meskipun Kinyu lebih dewasa daripada anak-anak lain pada usia yang sama, dia masih anak-anak. Dia melihat kemampuan Eagle, Claw Art, dan Iron Sand Pelem, sehingga dia tidak bisa mengerti arti Zhao Yunxing. Zhao Yunxing berkata dengan bangga, Eagle, Claw Art, telapak tangan besi mereka menerapkan anggur obat yang bahkan beracun untuk mengeraskan kulit mereka sepenuhnya pada akhirnya. Tangan mereka bahkan tidak bisa merasakan sakit sekarang. Mereka hanyalah sepasang sarung tangan. Kinyu, lihat ini. Zhao Yunxing mengelurkan tangan kanannya. Tangannya halus dan bahkan terasa lembut. Lampu putih berkedip. Sepasang sarung tangan transparan dekat muncul di tangan Zhao Yunxing. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Sarung tangan terbuat dari sutra surgawi. Meskipun mereka dianggap cukup langka, mereka juga diklasifikasikan sebagai objek duniawi, setingkat dengan besi hitam. Anda hanya perlu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Kinyu lahir di rumah seorang pangeran, sehingga dia secara alami tahu ada banyak barang yang relatif biasa di antara mereka seperti baja terlihat sangat sering.
Meskipun hal-hal seperti sutra surgawi dan besi hitam jarang terjadi, mereka juga tidak dianggap sebagai harta. Harta karun umumnya diperoleh dari immense wilderness. Sebagai contoh, ada beberapa binatang ajaib yang sangat tangguh di immense wilderness yang lebih menakutkan daripada para ahli Xiantian dan bahkan dari Sang Xian. Hanya kulit, cakar, tanduk, dan lain-lain adalah harta kelas 1. Meskipun ketangguhan sutra surgawi adalah rata-rata, itu masih lebih keras daripada tangan orang-orang seperti Eagle Claw King. Zhao Yunxing mendapat sepotong batu biru. Dia mengerahkan kekuatan di tangan kanannya dan potongan itu mudah dihancurkan menjadi bubuk. Dia menghancurkan lebih teliti daripada Eagle Claw King. Zhao Yunxing memandang Qin Yu dan berkata, "Qin Yu, jari-jariku lebih kuat daripada Eagle Claw King. Anda harus melatih kekuatan jari-jari Anda. Tapi jangan sampai kulit Anda menjadi keras. Apakah Anda mengerti maksud saya?" Qin Yu mengangguk, tetapi ia bertanya dengan ragu sebagai jawaban. "Tuan, maksud Anda saya harus melindungi tangan saya dengan baik dan mencegahnya menjadi serupa dengan tangan-tangan orang yang berlatih Iron Sand Palm, Eagle Claw Art, dan sejenisnya? Tapi, apa gunanya ini? Apalagi bagaimana dengan tubuh? Mungkinkah saya harus mengenakan baju besi untuk melawan musuh?" Mata Zhao Yunxing berkilauan. Dia mengangguk setuju. Memiliki murid yang cerdas membuat mengajar menjadi lebih mudah karena dia dapat memahami banyak hal ketika sebuah petunjuk dijatuhkan. Melindungi tangan dengan baik dan menjaga mereka dari pengerasan sepenuhnya adalah demi pelanggaran. Tangan bisa memegang pisau dan pedang, menggunakan berbagai jenis senjata, membantu melindungi tangan dengan baik. Menjaga indera peraba tangan dalam kondisi sempurna adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang ahli. Banyak ahli bahkan merendam tangan mereka dalam susu setiap hari, jawab Zhao Yunxing. Qin Yu tiba-tiba melihat kebenaran. Dalam pelanggaran, penting untuk menggunakan senjata. Pisau, pedang, dan sejenisnya semuanya digunakan dengan tangan. Sebuah tangan dengan indera sentuhan dijaga agar tetap sempurna secara alami. Menangani pisau atau pedang jauh lebih akurat daripada tangan yang telah mengeras begitu kuat, sehingga ia kehilangan indera sentuhan dan rasa sakit. Mungkin hanya butuh beberapa saat untuk membunuh seseorang, atau oleh karena itu, kecerobohan tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk kaki, ledakan dan ketangkasan mereka harus tinggi dan mereka harus peka. Tidak masalah apakah Anda melawan seorang ahli atau di tengah pasukan musuh yang besar. Jika kaki Anda sangat gesit dan sangat sensitif, Anda tidak akan mendapatkan goresan bahkan ketika dikelilingi oleh tentara, kata Zhao Yunxing. Kaki menentukan keterampilan manuver tubuh seorang, karena itu kelincahan, ledakan, dan sensitivitasnya penting. Pada saat ini, Qin Yu bahkan lebih bersemangat. Dia tampaknya melihat dirinya berkelana seperti ilusi di tengah pasukan besar, membunuh secepat gelombang tangan, sementara musuh tidak bisa menyentuhnya. Untuk memiliki keterampilan manuver tubuh dan kelincahan seperti itu, kakinya sangat penting. Tangan harus gesit, mereka lebih rendah dari kakinya dengan kekuatan, tetapi Anda bisa memegang senjata dan menyerang sesuka hati dengan mereka. Kaki memiliki kekuatan otot yang jauh lebih banyak daripada tangan dan lengan sehingga kekuatan ofensif mereka sangat kuat. Selain itu, mereka menentukan keterampilan dan gerakan manuver tubuh Anda. Bagian-bagian tubuh ini sangat penting, tetapi batang tubuh adalah objek inti. Pada hari pertama pelatihan, Zhao Yunxing mengajarkan Qin Yu hal-hal penting dari metode pelatihannya sendiri. Qin Yu mendengarkannya dengan cermat dan mempelajari setiap kalimat yang dia katakan dengan hati-hati. Nah, begitulah pelatihan pertama Qin Yu untuk menjadi seorang pendekar yang sangat kuat dan ditakuti di muka bumi. Terima kasih telah menonton. Selamat menunggu
part selanjutnya.